Kelihatan nggak? Pas. Udah. Sudah. Halo, selamat malam, selamat petang kawan-kawan komunitas Kepander. Hadir kembali mau bacaan dasar ganda sehat kan juga tahu. Harus. Kembali lagi bersama komunitas Kepander di episode kelima, ya, episode kelima hari ini. Nah, jadi kita akan mengundang nih salah satu orang nanti dia dari komunitas mana nanti kita ceritakan pas pada saat kita lagi. Dan hari ini aku juga nggak sendirian. Aku hari ini ditemani sama yang punya komunitas Kepander, Bang Jody. Oke. Luar biasa. Hari ini kita bisa berjumpa ya di pekan kelima di komunitas Kepander, dan saya sebagai host dadakan ya, host dadakan. Kita ada tamu spesial, salah satu anggota komunitas Vespa yang ada di Pulau Jawa. Kita undang, yaitu Bang Kumis. Ding 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 ding. Mana nih Bang Kumis? Oh, ada orangnya di sana. Oke. Waalaikumsalam. Selamat datang di kota cantik. Oh, di sini bebas. Di luar jangan. Karena untuk tamu kita spesialkan di tengah. Oke, abang. Ya, saya tadi nggak tahu nama siapa tadi karena kumis tebal sama dia ya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Bang. Halo Bang, selamat malam. Siap malam. Nama asli saya Fahri, Bang. Oh, Pak Fahri ya. Halo Pak Fahri. Cuman ada juga Bang. Cuma anak-anak biasanya Bang dari rumah panggilnya Kumis gitu Bang. Terus jadi saya nggak tahu kalau misalkan ini ke bawah nyaman kali kan. Jadi mesti ini kebiasaan panggil Kumis. Jadi lupa jadi nama asli. Sekarang jadi signature ya. Mungkin gitu Bang. Jadi orang gampang kenal juga kan jadinya. Berarti kumisnya nggak dipotong nih. Nah itu kalau kumisnya dipotong mesti dipanggil siapa lagi? Nah, apapun nanti kalau kesini lagi dia nggak kenal ya. Kalau kumisnya dipotong. Mungkin bisa dicerita, Bang. Iya, Secara singkat mungkin komunitas atau kok bisa sampai di kota cantik Palangkaraya? Aku dari teman-teman Vespa. Asli aku dari Jakarta Timur, tepatnya di daerah Ciracas, dekat Pasar Rebo. Serbo. Berarti sekarang hari Jumat ya? Tutup berarti pasar Jawa. Tutup. Nah, itu salah satu mungkin pertanyaan panjang. Pasar Rebo itu bukannya yang mana Rebo? Atau cuma namanya doang Pasar Rebo? Dulu adanya itu di hari Rabu. Oh, dulu. Ya, jadi waktu itu bingung kan menyebut nama pasar apa. Jadi waktu itu bingung gak ada yang belanja. Tiba-tiba hari Rabu ada pasar di situ. Hari Rabu nih, ada pasar nih. Rabu deh. Nyampe ke Palangka udah berapa? Aku jalan dari kemarin dari Banjarmasin Bang. Oh, Banjarmasin Ya, juga. dari Banjarmasin. Habis singgah di rumah teman, baru nyampe sini. Mungkin di sini udah seminggu lah. Turun Di Palangka. Dari Jawa startnya Dari 2022. 2022 itu 2025 ya. Udah tahun ya, udah tahun. 2 tahun lebih ya. Berarti udah mutar berapa kota, kabupaten atau provinsi? Yang pulau sih udah dapet 3 lah. 3 pulau. NTB, Sulawesi, sama Kalimantan. Kalimantan. Sumatera belum ada Sumatera. Ya ini insya Allah ada apa umur panjang rezeki lancar terus. Mungkin aja anak sana gitu. Lancar. Jadi ya jalan ini sebenarnya arah ke barat gitu Bang. Oh, ada kemarin. Biar British lah gitu Bang. Iya. Jadi ke timur belum aja. NTT itu ya. Ya daerah timur belum saya. Oh, Karena waktu itu sebenarnya ini tuh jalan nggak ada niat buat keliling sebenarnya. Jadi waktu itu sebenarnya penasaran sebenarnya sama Sabang udah gitu. Sama Sabang daerah Merauke itu kan daerah Aceh. Aceh ini. Ya, karena ya itu dari teman juga sih, maksudnya dulu pernah punya teman sekolah kan, ya. Terus dia berani ya ke
gitu. Dulu kan waktu itu pandangan dulu kan ke daerah sana tuh dari mana orang nih, karena di tempat-tempat tuh kadang tuh kalau yang misalnya teman-teman yang udah bersama tuh artinya kayak sedikit tuntas lah gitu. Teman-teman Vespa. Tapi mereka pakai Vespa. Pakai Vespa. Luar biasa. Soalnya titik nol Indonesia kan di Sabang. Ya, jadi kayak nasa tuh sedikit tuntas gitu. Ngopi dan berhenti. Jauh ya. Jadi ya penasaran gitu, akhirnya begitu kerja selesai, akhirnya jalan sampai Lombok, tahun baruan di sana, terus ketemu rombongan teman-teman, karena ternyata pas aku jalan tuh aku kira cuma sendiri bang. Aku tahu gitu banyak di mana-mana teman Vespa. Iya, betul. Kalau yang jalan-jalan gitu jarang kita berpikir kan. Ternyata ketemu lah teman-teman di Lombok, akhirnya diajaklah masuk NTB, Jalan ke sana ya. dan masuk Sulawesi, terus jadinya ada kepikiran ternyata satu karena kebetulan dapat teman-teman yang rasa saya satu circle, terus yang sama juga gitu bang, akhirnya nyaman gitu, intinya jauh dari mara bahaya buat saya sendiri lah gitu, jadi senang gitu. Kalau boleh tahu, Bang Kumis ini backgroundnya belum sebagai apa? Kerja apa? Gitu. Kalau boleh tahu. Kalau waktu itu kerja sebenarnya aku kerja waktu itu cuma 2 kali bang, sisanya paling ya karena kehidupan di sana lahan parkir sih. Aku ada lahan parkir teman-teman di sana. Kalau kerja waktu itu sempat kerja kurir, terus di terakhir jadi teknisi listrik Devi. Berarti ada pengalaman di kelistrikan juga. Ya sedikit lah, jadi bisa. Cuma ya itu semuanya selesai gara-gara acara festival. Jadi emang pas itu selesai, memutuskan langsung jadi Jalan. acara Vespa itu ya? Iya. Yang bilang dipukul Vespa ya nggak tahu dah ini. Sama, jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa sama Bang Kumis ini di komunitas Pepander nih Pak. Ya. Jadi ini salah satu komunitas yang ada di Kota Palangkaraya, podcast. Jadi kita diskusi sama teman-teman komunitas yang ada di Kota Palangkaraya. Dan mungkin ini tiba-tiba ya, kita langsung tarik langsung Bang Kumis untuk bisa podcast sama kita silaturahmi selagi ada di Palangkaraya Bang. Makanya kan kita tiba-tiba dengan walaupun seadanya kan belum ada poster. Nggak tahu juga sih kita nih dibilang podcast juga, nggak tahu juga benar apa nggak podcast. Kalau ngobrol-ngobrol ya pasti kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Sharing-sharing aja Bang tentang pengalaman Abang nih waktu dari awal ke Vespa sampai di titik ini sekarang gitu. Kalau boleh tahu, Abang udah di Palangkaraya udah berapa? Seminggu. Itu ya. Sebelumnya di Banjarmasin. Aku waktu itu mulai masuk Kalimantan sebenarnya jadi Tarakan. Tarakan kapan itu? Tahun 2022 masuk 23. 22 masuk 23 ya, berarti Desember gitu ya. Desember di tahun baru di sana. Desember. Jadi mulai awal masuk tuh memang dari Tarakan gitu ya. Dari Karena nyebrang ya. Ya, nyebrang dari Gorontalo. Oh, ya betul. Gorontalo masuk ke Tarakan, terus masuk ke perbatasan Sebatik, baru turun ke Malinau. Sendiri. Bang. Keluarga dengan Luar biasa. Vespanya agak tahu sejarah Vespa nih karena beli dengan uang gaji atau ada sayembara mungkin dari industri Vespa. Dari ya itu bang, kebetulan ada uang sisi-sisihan kan, akhirnya ngumpulin, dapatlah motor. Berarti kurang lebih udah berapa tahun Vespa itu? Dari saya punya Vespa itu dari pas saya sekolah SMA. SMA udah punya Vespa. Iya, 2016 itu. 2016 sudah punya Vespa. Vespa itu dulu dari mas barang mewah. Maksudnya Kalau dulu malah mahal, bukan dalamnya barang mewah malah dulu barang yang enggak yang terpakai lah. Kamu mesti apa sih ini? Iya. Nah semenjak sekarang ini udah banyak yang dari teman-teman yang udah mulai bangkit lah atau menyuarakan Vespa gitu. Akhirnya ya jadi. Oh iya lupa. Tahun 2016 itu lagi rame-ramenya motor metik dulu ya. Iya. Lagi awal-awalnya masuk motor
sedak itu tadi. ya cuma ya itu apa nggak nggak masuk gitu bang ada skillnya. circle-nya pertemanan. Ujungnya masuknya di Vespa ya. Solidaritasnya tinggi. Kayak teman lihat teman kan punya motor saya liatin kok asik gitu kan bang. Motor bapaknya di waktu itu dia karena saya bilang tuh ayo jadi gue yuk naik Vespa saya ya dari situ mulai belajar tuh bang. Cuma waktu itu posisi belajarnya si tukang yang mengajarnya ini maunya sambil es cekek bang. Kalau di Jakarta itu kan ada ciri khasnya es cekek bang. SP Iya. minuman. Ya. Beli dulu baru diajar. Iya. Karena dari situ pertama dibeli sama bokap sih, kayaknya dia dijual karena pergaulan bebas, karena kerja punya motor lagi. Iya, iya. Berarti keluarga di Jakarta semua. Masih lengkap ya. Alhamdulillah masih ada. komunikasi sama keluarga. Masih komunikasi sama ibu, sama bapak. Tapi sejak masuk di Kalimantan di Borneo gimana? Tanggapan orang tua, wah hati-hati nanti gimana? Enggak sih, malah dia tuh lebih kayak dari dulu kan sejarahnya Kalimantan tuh lebih kayak terkena obat herbal gitu. Betul. Kemarin ada sempet sih 2 kali yang ngirim Iya. kayak kayu bajakan, minyak buat kayak pegel-pegel gitu. Ya, Jadi tuh waktu pas aku masuk itu, ya itu pesannya mereka, jangan lupa Malah dititipin ya. cari ini buat mama juga nih. Ya, bajakam itu yang air itu juga bajakam juga ya. Ya. Yang dari akar-akar air. Sama ini kan banyak sama minyak kulitnya ya. Iya. Minyak olesnya. nggak boleh. Itu kan buat obat kulit, biasanya penyakit kulit atau buat urut, buat pegel-pegel biasanya tuh. Nah, jadi Bang Kumis ini kalau untuk di Palangkaraya tadi udah 1 bulan, 1 mingguan. Next nih, tujuan kemana nih? Rencana mau arah ke Kalbar. Arah Kalbar ya. Kalbar. Tamu kita tadi habis dari Kalbar. Ini Iya, anak ini. ke Kalbar. Kalbar ya. Berarti di luar dia bisa cerita-cerita di perjalanan-perjalanan ya. Sharing ini kan Sharing juga ya. Gimana kemarin di sana? Gimana kemarin di sana? Ya, Bang, paling nih aku bahas di jalan ya. Iya. Paling susah itu di jalan tuh seperti apa, Bang? Maksudnya tuh kalau kendala motor mah abang mungkin udah tahu sendiri ya. Maksudnya itu trek-treknya ya. Trek Kalimantan kan ya abang tahu sendiri lah seperti apa. Itu apakah menyusahkan buat Vespa yang abang pakai sekarang gitu? Kalau ada tempatnya sih bang. Maksudnya yang parah itu mungkin di jalur utara kemarin. Oh itu. Itu jalur seperti apa? Itu ya parah sih bang. Baru maksudnya parahnya dengan jalannya rusak atau jalannya rusak bang. jalannya Kalau misalkan seandainya mulus, tanjakan tinggi, biarpun tinggi itu turunan tinggi, Bebas aja ya. yang penting jalurnya halus, sebenarnya itu bisa lah kita kerjakan. Tapi kalau jalurnya rusak, baru tanjakan semua, itu repot bang. Begitu di utara, begitu jalurnya saya, akhirnya sampai sempat ada musibah kan, nabrak rumah orang. ngeblok atau apa? Enggak bang, karena posisi motor ini ya udah modifan sih bang kan. Iya. Jadi posisi waktu itu habis kantung lubang, saya nggak ngeh kalau ternyata tuh stang saya patah. Bukan stang sih, bukan stangnya. Nah, harusnya belok kan. Semua posisi gas tuh di milik mobil bang, jadi kaki semua kan. Sudah, pas itu saya mau belok nih. Posisi rada laju kan bang. Aku nanti mau ngerem, cuma nih injek gas. Jadi biar bablas sudah. Rumah orang kalau bukan apa rumah kayu? Rumah kayu bang. Cuma kebetulan juga rumah kosong sih. Maksudnya jadi ya nggak sampai ini. Itu sih maksudnya yang sampai parah gitu. Kalau untuk akun media sosial Ada bang. Kumis ada juga. Lagi coba-coba juga sih buat main-main media kayak. Instagram sih ada, Instagram, Facebook paling. Untuk ya memperkenalkan lah Ya. daerah-daerah pernah dikunjungi ya. Berarti masih mau mulai nih buat akun sosial media ini. Iya. Maksudnya mau mulai itu buat fokus gitu ya. Siapa tahu nanti di situ penghasilan kan lumayan kan. Ya sih mungkin ya sih bang. Maksudnya kalau buat fokus
Kalau aku nyambil sih bang, maksudnya kalau emang rezekinya di situ boleh, tapi kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi karena aku lebih senang tuh kayak bergerak di balik layar, Bang. Oh, Jadi kayak aku nih lebih senang tuh kayak berkarya yang kayak bikin sablon, bikin tato, main las gitu. ya, ya. Ada soalnya mungkin saat ini belum belum apa belum pandai kali apa vlog atau gimana gitu. Tapi Tapi sambil, lakukan yang sambil berjalan sambil coba gitu. Jadi walaupun nggak ada rezekinya di situ, seenggaknya memori saya buat pribadi adalah ada punya simpan gitu. mungkin kemarin ketika perjalanan sempat nabrak rumah orang. Kalau perjalanannya asiknya mungkin bisa melewati tempat wisata, mungkin melewati Mungkin pengalaman yang paling berkesan saat ini yang pernah Bang Kumis lewati. Kalau di Kalimantan kalau buat jalur dan asik tuh ya mungkin kayak jalur pantai kali bang ya. Berarti arah Kalsel ya. Ya asal karena waktu itu aku posisi jalurnya lewat Sebamban, Pegatan, terus juga itu kan banyak jalurnya rapi, terus banyak pohon-pohon kelapa gitu, Suasananya enak aja rasanya. senang gitu ya, asik aja gitu bang. Baru kanannya, karena di situ ada beberapa gunung juga kan, gitu ya. Mungkin parah termasuk Bukit 400 nih yang kecil-kecil tuh bang. mungkin ketika perjalanan nih mungkin ada masyarakat, bang mampir bang, mungkin nih buat Oh beli iya, minyak nih mungkin buat iya. ada ya? Atau Ada juga ya? bahasanya anak-anak tuh disawel sih bang. Iya, ada salahnya. Oke bang, bikin kenangan ya. Kayak dijual gitu. Iya, berarti foto dulu kan. foto dulu. Jadi kita masyarakat atau warga Indonesia tuh Bang aku sambil ngerokok kalau bang. Nggak bisa. oh nggak bisa. Terus Tahan dulu. Dijaga kalian Kita juga pengen juga nih. ini dia ramah-ramah mungkin kan warga-warga Indonesia. Ya mungkin kata Mas Yudi tadi ya orang Kalimantan ini mungkin ada nggak kayak nih tahunya Kalimantan sama dan stigma orang kan orang Kalimantan kan rata-rata kan wah orang Dayak nggak pernah sedikit tiba-tiba kena sampai atau segala kan stigma orang seperti itu. kalau buat aku pribadi sih bang, kalau ngarang itu kan lebih kayak setiap orang kan pasti punya pikiran loh bang. Betul. Nggak yang terlalu primitif banget lah. Maksudnya intinya tuh kita sosialisasinya aja tentang kita baik sama orang Pun dengan baik. balasnya bakalan baik. Jadi itu prinsip aku yang pegang sih. Kalau buat kenyamanannya itu pernah waktu itu di daerah Malinau. Lama sih waktu itu mau aku di Malinau tuh bang. Jadi sempat buat di Kalimantan Utara ya. ya Kota. pernah waktu itu sempat diajak ke daerah Hulu tuh bang. Diajak sama teman buat ada waktu itu ambil duren sih dia hampir bermalam waktu itu di sana kan nungguin orang-orang situ panen yang ada kalau satu waktu jadi HP itu tuh ketinggalan bang, ketinggalan di tempat orang tuh. Jadi ke warung nggak di warungnya sih malah di tempat duduk itu cuma deket warung gitu terus nawarin durian habis itu lupa kan aku keliling lumayan lama gitu bang. Ada 2 jam lah baru sampai ke situ lagi. Baru sampai situ lagi saya kaget juga, saya juga nggak nggak sebenarnya cuma handphone saya udah nggak ada gitu. Saya dikasih tahu sama orang itu mas handphonenya ketinggalan nih ya. Maksudnya masih ada orang yang baik ini karena kalau buat di kampung daerahku sendiri bang Udah. wah iya mungkin abang udah bisa tahu apa nilainya karena Jakarta udah beriga loh. Jangan terus. Oknum ya. Iya Dan semua orang Jakarta seperti itu. iya Ya kayak contohnya Bang Kumis kan. Iya, orang Jakarta Orang Jakarta juga kan. karena dengan kumisnya jadi senyumannya beda. Makanya kalau stigma bicara masalah stigma itu mungkin di masing-masing daerah punya stigma, ada stigma buruknya, ada stigma baiknya. iya Nah, kayak sama kayak di Jakarta mungkin kata Bang Kumis. Orang kan ya stigmanya kalau di perkampungan sana mungkin agak keras ya segala macamnya, agak rawan ya. Cuman kan nggak semua orang seperti itu juga kan. Ya contohnya kayak Bang Kumis kan ada sekarang kan dia baik, dia nginep tempat orang, ada segala macamnya kan berperilaku baik ya. Nggak juga semua orang kan. Nah,
Jadi Bang Kumis ini nanti planningnya nextnya berarti ke ini ya, ke, ke barat ya. Ke barat itu kemungkinan ke arah barat itu ada rencana mau pulang. Sebenarnya kan ya pulang pasti ada Bang, karena aku pergi untuk kembali lah. Oh, pergi kembali. Cuma belum tahu kapan gitu. Soalnya aku kadang orang-orang kayak anak-anak Vespa, aku mikirnya gini, mereka tuh pengen pulang apa enggak sih? Sebenarnya pengen Bang, pasti pengen pulang. Cuman karena ya itu ada beberapa ada yang dan mungkin hampir semua gitu. Setiap orang yang jalan itu ada tujuannya gitu. Betul, betul. Cuman cara jalannya masing-masing gitu kan. Ada yang cara jalannya lama, ada yang cepat gitu. Pengen atau yang sudah dapat intinya pengen pulang kan. Ada juga intinya nggak ada aja, tapi nggak pulang-pulang. Tapi nggak menutup kemungkinan kan tiba-tiba jalan, dapat istri orang si itu nih. Nah, Ada tuh kemungkinan kan tiba-tiba pulang gitu kan. Ketika di bagian barat kan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Tiba-tiba nyampe di Singkawang kan, nyangkut di sana kan. Tiba-tiba ada cewek yang aku panas banget. Cowoknya aku jebak lah. itu yang lagi situasi. Tapi nanti kalau ke arah barat ini kan Cina ya, di sana kan rencana kan apa Imlek, bukan Imlek ya, Singkawang kan. Singkawang. Ya. Siapa tahu kan momennya pas di sana kan. Fungsi pacar ya, Bulan-bulannya bukan apa ya? kayak Gome ya. Bulannya kok bulan apa ya? Februari. Wah, siapa tahu kan nyampe di sana pas momennya kan. Rame di Singkawang. Tapi aku lihat di rame. Kemarin emang udah dari Kalsel kemarin tuh dapat info kan. Terus aku lihat dari YouTube tuh acara itu Bang. Nah, akhirnya emang sengaja banget ngejar acara itu. Iya. Oh iya. Karena apa ya, bukan bosan sih maksudnya kalau acara Vespa ya pasti gitu aja Bang. Iya, siapa tahu ada momen-momen terbaik kan di sana. Benar kan kayak acara ada Cuci-cuci apa kan seperti ini. cuci dapat gandengan. Iya, kita nggak tahu. Tiba-tiba balik bawa amo ya. Wah, Habis ditanya kan, itu anak siapa Be? Ya sama ini mantu mah. Baru banget turunan. Yang pakai Cina kan itu apa pegangnya toko kan? nggak tahu kan. Jarang gitu kan. Jelasin aja namanya. Ya ikhlas harus namanya. Berarti yang memang ngejar ke Singkawang itu ngejar acara buat cari suasana baru. Pengen tahu juga lah gitu Bang. Oh gimana sih? Spesial apa itu acara itu. Biasanya kita lihatnya cuma di media sosial ya. Ya, benar. Kita lihat langsung. Soalnya kalau di Singkawang itu kan larinya si Chinese-nya kan mayoritas ya, mayoritas di sana. Beda kayak Ponti. Ponti memang udah Melayu, ada yang Melayu. Cuma kalau udah larinya ke Singkawang itu Mayoritas. mayoritas. Jadi kayak acara kesini dari Cina, sebenarnya pasti lebih besar di sana. Ya mungkin acara paling besar ya kayak di Indonesia ya, di Indonesia. Cap Gome itu. Cabome Di Singkawang. Entah pertamanya Singkawang atau Medan aku nggak tahu. Tapi Medan kan Cinanya juga besar juga. Kalau Jakarta mah Cinanya juga semua. nggak mau buat acara Ciko kalau Cina satu itu Cina Cina nggak punya toko di mana? di Jakarta. Oh di Jakarta. Kalau Cina cuma kerjanya diem-diem gini. Wah Ciko tuh. Walaupun kulitnya hitam Ciko ya. Cina nggak punya toko. Nah ini kan Bang Bugis kan di Palangkaraya bukan ditampung ya, maksudnya silaturahmi dengan teman-teman Iya. tim Tim X. X Palangkaraya. Mungkin komunitas besar juga ya untuk di Indonesia. Mungkin kalau ini saat mungkin di Kalimantan lah dong. Di Kalimantan. Atau di Kalimantan dia termasuk banyak Anggotanya juga. ya bahasanya chapter lah. Gitu. Oh, chapter. Dengan teman-teman yang menyuarakan dari setiap kota-kotanya masing-masing. Gitu. Mulai dari Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar pun ada. Gitu. Berarti nanti Besar. teman-temannya di Kalbar ya siap, insya Allah siap menyambut ya. Siap Tim menyambut. X di Kalbar ada dia. Infonya ada. Bang. Ada juga. Infonya. Berarti aman. Aman. Insya Allah. Kalau nggak aman kan tinggal baik sama orang kan bisa jadi menantu. Ada orang Indonesia yang baik, baik semua. Berarti ketika perjalanan panjang nih, bekal-bekal yang disiapin itu Betul balik mental lah gitu. minyak nggak usah pakai minyak, pakai air hujan. Paling minyak sih bang. Lebih kayak soalnya kan bawa kendaraan kan aku bang. Jadi
kadang ada pilihan misalkan posisi ini kan, ini ada minyak satu briket sama nasi satu dua bungkus gitu. Aku mending pilih minyak Bisa aja. Daripada masak ya. Pernah nggak? Ya mungkin perhitungannya kurang pas, tiba-tiba minyaknya habis di perjalanan yang perkampungan atau Iya pernah sih bang. Tempat yang nggak ada minyak lah. apa ikan di minyak. Kalau minyak sih bukan sih, lebih kayak ke trouble bang. Oh, di Vespa-nya. Ya trouble sampai di dekat-dekat hutan itu di daerah Morawang kan. Hutan. Jalannya memang hutan. Tapi Pemukiman jauh. pemukiman lah, ada pemukiman cuma sedikit gitu bang. Baru jauh-jauh gitu, nggak di hutan banget juga sih. Cuma Berarti sempat perbaikan motor di sini. ya, karena nggak ada tempat juga kan ya, mau tidur di atas itu kan bawa sespannya udah males tidurnya kan bang. Jadi tidur di atas motor gitu. Ya, sampai 2 hari nggak nemu spare partnya, akhirnya diangkut sampai apa sama mobil pickup sampai ke daerah Bontang. Bayar. Ya kebetulan itulah saya percaya di Indonesia itu banyak orang baik sebenarnya. Alhamdulillah ya dibantu. Ngobrol-ngobrol akhirnya udah diangkut sama dia. Kan nggak mungkin Vespanya di Nggak tinggal kan. Di Indonesia tuh bener nggak habis orang baik, orang jujur aja yang habis bang. Itu yang sedang kita pikirkan. Orang baik banyak, yang jujur ini ya. Ada baik dimanfaatin, baik Betul, serba salah. Jadi kita yang anak komunitas ini ya karena hobi ya, ya kita sesama teman-teman komunitas saling support juga ya, insya Allah baik semua. Insya Allah nih teman-teman komunitas. Cuma selama ada di Palangka sih aman. aman bang, masih kasih di sini. Seger lah kita. Tenang sih. Tenang sih. Karena sempat ikut juga kemarin kegiatan komunitas ya. Kemarin ada di sini saya ikut ambil acara Harmoni. Hari komunitas dan sini. keren itu bang. Jadi menyuarakan dari komunitas yang bersembunyi kan. Betul. Kita bangunin ya, bangun. Kayak bang. Mau ikut apresiasi lah. Betul. Kita pelan-pelan. Ya ini kita tuh bikin komunitas itu sebenarnya ya Masa komunitas kita ya aku punya komunitas sendiri buat ada jalur nih buat anak-anak remaja buat ke jalur yang benar gitu. ya, Maksudnya jadi kita sediakan wadah buat mereka ekspresi. Betul. Ya, kita kan punya apa Komunitas Palangka. komunitas Palangkaraya itu mewadahi semua nih yang punya komunitas mau komunitas apapun ya mau komunitas Beyblade pun yang ya tau kan gasi kawan segala macam itu nggak masalah kalau mau gabung ya gabung. Misalkan kita nanti ada acara ada kayak contohnya harmoni kemarin kita undang mereka ya perkenalan mereka ada komunitas ini segala macam ini gitu loh. Siapa tahu mereka bisa buka stand di sana sekalian jualan buat income ya kan. Ada kemarin komunitas ini reptil ya, jual ular, jual ini. Siapa tahu dia yang beli barang itu tadi tiba-tiba gabung juga ke komunitas mereka kan kita nggak tahu kan. Tapi ya saya kurang lebih hampir 13 tahun sih bergabung di komunitas itu. Kalau udah kita ngobrol ini kita nggak tahu nih dia pejabat kah, dia anak bos kah, dia kalau udah tergabung sama komunitas ya keluarganya ada komunitas. Ya dia jadi anggota komunitas. jadi pukul rata lah. Pukul rata sudah. Mau dia di kantor nomor 2 ke nomor 3 kan kalau udah gabung sama kita, main bola sama kita ya anak komunitas itu. Ya kalau aku sih digabung komunitas ini sih mindsetnya sih cari banyak teman aja. Seperti Bang Gumis, banyak teman. Mungkin udah berapa nomor yang bisa mungkin dari pulau ini, Banyak dari kabupaten ini. Kalau orang aja nambah sekarang ini. Wow, sama rezeki nambah juga. Percaya aja banyak teman-teman yang rezeki percaya ya kan. Pelan-pelan. Kalau nggak kenal sama komunitas PMS Mungkin aku baru juga kayak gini sekarang. Bingung lah mau orang kemana. Habis itu ketika sudah sampai di sini, di servis dan udah nyaman, ketika udah pulang kan ada cerita nih. Ya, sebenarnya kita tuh rezeki itu bukan cuma dari sekedar uang kita dikasih tempat tidur itu udah rezeki loh. ya. Kesehatan juga ya. Bahasanya tambah teman kasih tempat tidur itu udah rezeki buat kita. Makanya kata orang tua itu banyak teman banyak rezeki itu benar.
Tapi kalau banyak anak banyak rezeki agak susah ya. Iya, aku masih Tergantung kitanya. Tahu dulu ya. Oke, pada hari ini kan Jumat 10 Januari 2025, nggak terasa ya 2025, kita sudah berbincang sama salah satu komunitas Vespa yang ada di Jakarta yang sedang memutar-mutar nih Indonesia ya targetnya. ya Indonesia ya. Indonesia dulu. Indonesia dulu insya Allah, Malaysia. Malaysia dan Asia insya Allah Asia. Ini Amin. Kita dari Bung Yandi sebelum closing apa? Doa dari kami sih, dari komunitas Palangkaraya sih, semoga Bang Umi sehat selalu aja. Amin. Sehat selalu, dijauhkan dari segala hal bahaya. Karena di perjalanan kok Ada nggak tahu kan, ada musibah apa segala macam. Kalau bisa dihindari lah. Ya, Seperti itu. Semoga dia bisa bertemu kembali. Amin. Nah, 1 atau 2 tahun kemudian kita bisa berjumpa lagi. Siapa tahu nanti aku atau Jody ke Jakarta, tiba-tiba Bang Umi sudah di Jakarta. iya. Nah, kita bisa ketemu lagi. Amin. dia podcast di sana. Siap. Kita siap memandang. Kalau dari aku, ya paling maksudnya buat abang juga buat komunitas Bang Pandi gitu. Pokoknya tahunya yang penting tetap jaya terus, maksudnya sukses terus, makin banyak teman-teman ngobrol. Ngobrol. Intinya ngobrol dapat uang kan dapat uang itu ngobrol. Kita mah bodo amat sekarang. Mau ini mau ada uangnya apa enggak? Kita bodo amat. Ngobrol. Sama dengan silaturahmi nggak tahu nanti ya. Tiba-tiba di meja kan ada sponsor yang datang kan kita nggak tahu ya. Ya kita juga kan kemungkinan ada seperti itu ya. Ya kita nggak munafik juga ya. Cuma omongan aja tadi nggak ada uangnya, nggak bodo amat bukannya masalah itu. Kalau memang ada kita welcome. Habis Panes ya. Mungkin itu saja dari kami keluarga besar komunitas Pepander. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baru kita merokok. sorry ya. Itu uploadnya di mana berarti? Nggak tahu jadi nanti. Oh masih di dalam